Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan iptek dalam sistem informasi dan komunikasi. Proses komunikasi adalah kebutuhan manusia. Seiring perkembangan zaman, kini komunikasi antar seseorang dengan orang lain menjadi lebih cepat dan mudah, walaupun masing-masing berada di tempat yang berjauhan. Fenomena tersebut terjadi karena lahirnya alat komunikasi yang semakin canggih. Bahkan, kini berbagai alat komunikasi tersebut bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia telah ada sejak masa praaksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa praaksara. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi dan informasi Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Masa modern, teknologi informasi dan komunikasi modern Indonesia sangat terpengaruh oleh penemuan-penemuan baru yang ada di negara industri Eropa dan Amerika. Gaya perkembangan tersebut antara lain yang pertama ada internet. Teknologi internet di Indonesia berawal dari pembuatan internet protokol atau IP di Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Yang kedua ada radio. Perkembangan radio di Indonesia telah ada sejak tahun 1920-an. Pemerintah kolonial Belanda membangun beberapa stasiun radio di kota-kota besar. Pada 11 September 1945, pemerintah Indonesia berhasil mendirikan Stasiun Radio Nasional Indonesia yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI memiliki peran vital dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda II, pancar RRI di Wonasri, Yogyakarta, di alat penghubung utama antara tokoh nasionalis di Yogyakarta dan pemerintah darurat Indonesia PDRI di Bukit Tinggi. Yang ketiga ada satelit. Perkembangan satelit di Indonesia berawal dari pembangunan sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa. Pada masa pemerintahan Orde Baru, satelit Palapa berhasil diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976. Peluncuran satelit Palapa bertujuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi nasional yang efektif dan efisien. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media online, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan, yang sekarang di Indonesia telah mulai diperkenalkan melalui beberapa seminar, dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan, yaitu electronic commerce atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Di abad teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, segala macam bentuk teknologi informasi dan komunikasi dapat diperoleh dengan cara yang relatif mudah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ringkas dan canggih. Lihat dari tren perkembangan software dan hardware. Terdapat banyak dampak dari perkembangan iptek di bidang sistem informasi dan komunikasi. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Yang pertama kali kita bahas yaitu dampak positif. Yang pertama, meningkatnya kecepatan, kemudahan, juga akurasi dalam bertukar informasi. Berkembangnya peralatan teknologi informasi dan komunikasi membuat globalisasi komunikasi menjadi pesat. Yang kedua yaitu kemudahan mengakses informasi. Kita sekarang bisa mendapat informasi di berbagai belahan dunia dengan mudah dan dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, yaitu menghilangkan batasan jarak dan waktu, sehingga tiap individu maupun kelompok
dapat mudah berkomunikasi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Sekarang kita bahas dampak negatifnya. Pertama, karena mudahnya mengakses informasi, jadi banyak penyalahgunaan situs-situs tertentu. Contohnya, seperti anak-anak di bawah umur yang mengakses situs dewasa. Yang kedua, banyak terjadi cybercrime. Cybercrime sendiri biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan sebagai sasaran. Contohnya, memalsukan akun Facebook seseorang, hacking, cyberbullying, peretasan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu adanya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta yaitu memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Lalu yang terakhir ada kerusakan komputer karena terkena virus.